Kita tahu beliau ya, Bu Rike itu memang sering menyuarakan hal-hal yang menyangkut ketidakadilan terhadap masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, dalam kasus ini public figure Nikita Mirzani mendapat perlakuan yang sama gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman media, hari ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi memang persidangan hari ini adalah persidangan awal terkait dengan permohonan peninjauan kembali Nikita Mirzani yang melalui kami penasihat hukumnya mengajukan PK kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini adalah panggilan sidang pertama. Nah, sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak memberi alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa ke pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan hukum acara harus ditunda ya, sekali. Nah, kemudian persidangan ini ditunda untuk di tanggal 1 Juli nanti, persidangan kedua dari pemohon PK karena sifatnya adalah sifat speedy trial, jadi harus cepat. Permohonan PK ini harus mengedepankan percepatan dari sidang itu sendiri, sehingga kalau di minggu berikutnya pihak kejaksaan tidak hadir, maka akan dilanjutkan pada pemeriksaan dari perkara itu sendiri atau dari materi permohonan PK itu sendiri. Demikian. Bang, kalau Mbak Nikita sendiri kan kabarnya diwajibkan hadir, Bang. Nah, untuk perdana ini memang nggak jadi atau gimana, Bang? Jadi gini, tadi sudah dimusyawarahkan sama majelis. Kami beberapa minggu yang lalu ya, seminggu yang lalu itu mengirimkan surat memang untuk meminta prinsipal Nikita Mirzani datang untuk menghadiri persidangan ini. Tapi hakim berdasarkan SEMA 2016 itu mengatakan bahwa kewajiban itu tidak lagi menjadi wajib. Kalau di SEMA sebelumnya 2012 wajib. Nah, 2016 itu tidak lagi menjadi wajib dan diperbarui di SEMA 2018 itu. Tapi ya kami tetap meminta kehadiran dari pemohon prinsipal Nikita Mirzani ini, ada rujukannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 dan seterusnya itu di tahun 2013 menegaskan bahwa kehadiran dari pemohon PK prinsipal itu wajib hukumnya, itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Salah satu pertimbangannya adalah karena Mahkamah berpendapat bahwa pemidanaan itu adalah diberikan kepada yang bersangkutan secara pribadi. Maka ketika melakukan atau mengajukan PK, harus juga prinsipal pribadi itu datang untuk menyampaikan bahwa satu, apa yang didalilkan dalam permohonan PK itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan misalnya kehilafan atau kekeliruan yang dilakukan oleh hakim. Kedua, untuk memastikan bahwa pemohon PK itu, pengajuan permohonan PK itu diajukan secara sendiri atau diajukan atas inisiatif dari Nikita Mirzani sendiri. Ketiga, ya ini untuk pemenuhan penandatanganan berita acara dari permohonan PK. Nah, 3 poin itulah yang tadi kami sampaikan di persidangan bahwa Nikita itu wajib harus datang ke persidangan ini gitu. Nah, cuman hakim masih mempertimbangkan itu, nanti mudah-mudahan di persidangan berikutnya bisa dihadirkan. Kondisinya alhamdulillah sehat, ya baik-baik saja.
bila ada masalah gitu. Nah, makanya dia menyampaikan untuk PK harus segera dimasukkan gitu kan, karena dia mau menyampaikan bahwa banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam putusan itu yang tidak pernah dipertimbangkan pada tingkat pertama, tingkat banding, apalagi tingkat kasasi, yang pada intinya hanya mempertimbangkan bahwa tidak ada pelanggaran atau tidak ada kesalahan penerapan hukum. Nah, ini kan juga menjadi potensi dari kehilafan hakim itu sendiri, sehingga kami mengajukannya sebagai salah satu dalil dalam permohonan PK. Apa tuh? Bang. Lanjut. Ya, jadi itulah tadi kewajiban yang disampaikan oleh kami tim penasihat hukum, bahwa kehadiran Nikita Mirzani di persidangan ini terkait dengan pertanyaan dari teman media satu, bahwa memastikan apakah benar inisiatif dari permohonan PK ini diajukan langsung oleh Nikita, dan itu harus ditandatangani berita acaranya pada saat nanti kehadiran dari pihak jaksa penuntut umum yang mewakili. Nah, karena prinsipnya hukum acara itu adalah dia mengalami penderitaan fisik, ditahan, dipenjara dan lain sebagainya, maka dia juga yang harus wajib menjelaskan di persidangan PK ini apa yang menjadi materi keberatan dia dalam memori PK. Itu sebenarnya. Makanya kenapa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu menegaskan harus ada pemohon prinsipal di sidang PK. Gitu. Bang, sidang PK ini kan mendapat sorotan banyak pihak nih Bang, termasuk anggota DPR Rika Diah Pitaloka. Nah, itu membuat kita yakin gak sih Bang si PK ini akan diputus sesuai harapan? Nikita dari awal yakin, kami pun tim penasihat hukum Nikita itu yakin bahwa Nikita itu tidak bersalah melakukan tindak pidana yang dijatuhkan. Pasalnya apa? Pasal 27 Undang-Undang ITE. Kemudian berikutnya pasal apa? Pasal TPPU pasal 3 di Undang-Undang TPPU yang 2010, sekarang berubah di KUHP baru pasal 607 gitu. Nah, apa yang menjadi urgensi dari permohonan PK ini? Masa orang melakukan ada catatan transaksi tertulis jelas pembayaran untuk pembayaran rumah Nikita Mirzani itu diartikan sebagai upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang. Gimana sih logika sederhananya berpikir, kalau dia mau melakukan TPPU nggak usah dicantumin namanya dia, langsung aja ditutupin. Dia misalkan menyamarkan namanya, dia pakai nama orang lain atau mentransfer itu pakai nama perusahaan, dan perusahaan itu ada hubungannya dengan Nikita, itu masih masuk di logika TPPU, dan itu pun masih bisa diperdebatkan secara hukum apakah tujuannya untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta itu, atau memang tujuannya adalah untuk menggunakan harta saja gitu dalam konteks tindak pidana ini. Jadi saya melogikakan begini, kalau logika hukum yang dipakai oleh hakim pengadilan tinggi atau pengadilan atau Mahkamah Agung itu kita pakai di sekarang ini, maka sederhananya begini, saya misalnya melakukan kejahatan apapun itu, karena pasal 2 dari Undang-Undang TPPU itu tindak pidana asalnya atau predikat crime-nya itu tindak pidana yang ancaman hukumannya 4 tahun ke atas, ya, minimal 4 tahun. Nah, saya misalnya melakukan tindak pidana, ya, pencurian itu, lalu itu kan pencurian ancaman pidananya di atas 5 tahun. Lalu diasumsikan setelah saya mencuri, saya membeli motor atau membayar apa, lalu saya dikatakan melakukan pencucian uang. Kan simpel, tidak sesimpel itu gitu loh. Pemikiran TPPU itu tidak begitu. TPPU itu harus ada upaya penyamaran. Apa misalnya? Harus ada transaksi fiktif, ya. Harus menggunakan perusahaan cangkang atau perusahaan bodong, harus menggunakan nama orang lain dan lain sebagainya. Nah, ini tidak tergambar, apalagi orang yang mentransfer itu adalah Reza Gledy sendiri. Dia sendiri yang transfer ke perusahaan. Kalau pakai logika begitu, Reza Gledy harus dilakukan upaya TPPU dulu dengan PT Bumi Paramawisesa gitu. Ya terbantu. Satu gini ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Rike ya, karena beberapa bulan belakangan ini memang beliau
intens membantu kami dalam proses penegakan hukum ini. Tapi poinnya adalah beliau membantu itu karena melihat kasus ini adalah kasus yang cacat hukum, ya, cacat dari segi formil maupun dari segi material. Kita tahu beliau, ya, Bu Rike itu memang sering menyuarakan hal-hal yang menyangkut ketidakadilan terhadap masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, dalam kasus ini public figure Nikita Mirzani mendapat perlakuan yang sama gitu. Nah, beliau menilai bahwa apa yang sudah dijatuhkan kepada Nikita ini itu jauh dari rasa keadilan, ya. Maka kehadiran beliau untuk datang mensupport Nikita, membantu Nikita dalam hal ini adalah untuk menyampaikan bahwa ruang publik itu, ruang private itu tidak boleh disamakan dengan ruang publik gitu. Bahwa ini adalah transaksi, bahwa ini adalah percakapan pribadi dan lain sebagainya yang kemudian dianalogikan sebagai kejahatan publik atau kejahatan pidana gitu. Nah, ini maka kami berterima kasih kepada Bu Rike sudah membantu kami berapa bulan ini untuk mencari keadilan buat kita. Bang, apakah kondisi akan dijadikan saksi ahli mungkin, Bang? Enggak, ahli kami ada beberapa ahli nanti dari universitas ternama juga. Update kondisinya Nikita gimana, Bang? Untuk Bahwa hakim akan mengulas dari awal sampai akhir nih, Bang. Nantinya bakal mengadakan saksi atau seperti apa gitu, Bang? Ya, jadi permohonan PK ini prinsipnya adalah mengulang tingkat jude facti dan judex juris, ya. Artinya apa? Fakta, jude facti itu mengurai fakta yang dulu di persidangan awal itu yang tidak dipertimbangkan oleh hakim pada tingkat pertama, kita buka kembali di persidangan ini. Itu yang satu. Judex jurisnya apa? Terkait dengan penerapan kehilafan hukum, ya. Misalnya soal bagaimana persidangan fakta di persidangan terdahulu, mungkin teman-teman media masih mengingat jelas bahwa persidangan ini faktanya apa? Ada kaitannya dengan narasi menjelek-jelekan fisik. Nah, di judex faktinya, judex jurisnya, narasi menjelek-jelekan fisik itu diartikan sebagai upaya untuk melakukan ancaman membuka rahasia. Nah, ini kan tidak sinkron, secara konstruksi hukumnya tidak sinkron. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kami uraikan atau kami sampaikan kepada hakim PK nanti gitu, bahwa ini loh letak kesalahan dari penerapan hakim dari tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi terletak di sini gitu. Apa argumentasi hukumnya nanti akan kami sampaikan. Kami belum bisa menyampaikan di sini karena persidangan juga belum membacakan materi permohonan PK. Bang, bisa dibilang Nikita sendiri yang meminta untuk diajukannya PK atau gimana, Bang? Iya, makanya itu tadi pentingnya Nikita Mirzani untuk hadir di sini untuk memastikan bahwa pengajuan permohonan PK itu atas inisiatifnya sendiri. Hakim mestinya menerima hal itu, memastikan. Pertanyaannya begini, apakah benar Anda secara prinsipal, ya, mengajukan permohonan PK ini? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.